Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 11 Matematika Wajib. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu disebut dengan matriks. Mungkin kalian pernah melihat film Matrix yang di dalamnya ada angka-angka 1100, 12, 12 gitu, di dalam suatu persegi panjang ya. Secara umum, matrik itu bisa kita sebut dengan suatu susunan bilangan-bilangan yang dijajar membentuk persegi panjang. Nah, contohnya ini ada suatu persegi panjang yang isinya itu nanti adalah bilangan-bilangan. Sebelum kita belajar apa itu matrik, kita lihat dahulu cerita seperti berikut ini. Ini Martha adalah suatu penjual buah yang memiliki 3 toko. Seperti tabel di bawah ini ya, yang ada 3 baris dan 6 kolom. Yang baris, nah ini baris menunjukkan banyak tokonya. Nah, sementara yang kolom, ini disebut dengan kolom. Ini menunjukkan banyak buah yang terjual tiap tokonya. Untuk toko barat ini bisa kita sebut dengan baris yang ke-1 atau baris pertama. Toko timur kita sebut dengan baris kedua. Toko utara bisa kita sebut dengan baris ketiga. Sementara untuk yang mendatar, ini yang mendatar disebut dengan baris. Jadi ada 3 baris. Yang vertikal atau naik turun ini bisa kita sebut dengan kolom. Yang anggur disebut dengan kolom 1, apel sebut saja dengan kolom 2, jeruk kolom 3, mangga kolom 4, nanas kolom 5, dan pisang kolom 6. Ini disebut dengan tabel biasanya ya. Tabel dengan 3 baris dan 6 kolom. Kita sebut saja dengan tabel. Apabila tabel ini kita hapus judulnya, hanya menyisakan angkanya, bisa kita tulis seperti ini. Ada angka yang bisa kita tulis, kita beri kurung ya, kurung, nanti seperti persegi panjang, jajaran angka-angka yang ada di dalam persegi panjang. Inilah yang disebut dengan matriks. Apa itu matriks? Nah, seperti tabel yang di sebelah kiri, matriks itu juga disebut sama barisnya. Ini disebut dengan baris yang pertama, ini baris yang kedua, dan ini baris yang ketiga. Sementara yang naik turun atau vertikal ini disebut dengan kolom 1 sampai kolom 6. Nah, 2, 3, 4, 4, 1, 4 disebut dengan baris pertama. 0, 3, 0, 4, 3, 2 disebut baris kedua. 4, 1, 3, 1, 0, 2 disebut dengan baris ketiga. Sementara apabila dilihat dari naik turun atau vertikal, 204 disebut dengan kolom 1 sampai 422 disebut dengan kolom 6. Lalu pertanyaannya, apa itu matrik? Nah, definisinya matrik itu adalah suatu susunan bilangan-bilangan yang dijajar. Nah, dijajar. Jajarannya berbentuk bilangan yang membentuk persegi panjang. Jadi semuanya harus terisi, tidak ada boleh yang kosong. Kalau angka 0 boleh, tapi tidak boleh kosong. Yang isinya itu disebut dengan entry, kadang-kadang disebut dengan elemen, kadang-kadang disebut anggota. Mana tahu itu anggota? Nah ini, semuanya ini disebut dengan anggota atau entry. Nah, saya bundar ini disebut dengan anggota atau entry, atau kadang disebut dengan elemen. Udah kan ya? Lalu kita akan memberi nama pada matrik. Sebelum memberi nama matrik, kita belajar dahulu tentang ukuran matriks. Tadi kan sudah ada matrik dengan banyak bilangan yang dijajar ya. Nah, ini contoh matrik yang lain. Matrik itu tidak harus selalu positif, boleh negatif anggotanya.
boleh pecahan, boleh akar, boleh cuma baris saja, boleh cuma kolom saja, boleh isinya satu, tapi tidak boleh kosong, harus ada isinya. Ukuran metrik kadang disebut juga dengan ordo. Artinya berasal dari kata order, itu sama saja ya. Artinya urutan. Urutan apa toh? Nah, ukuran metrik dinyatakan dalam jumlah baris dan jumlah kolom yang dimilikinya. Jadi terurut, baris dulu baru kolom. Jadi ordo itu bisa kita tulis dengan jumlah baris kali jumlah kolom. Penulisannya seperti itu ya. Jadi untuk metrik yang pertama ini barisnya ada 1, 2, 3. Jadi ordonya itu barisnya ada 3, lalu kolomnya ada 1, 2. Barisnya ada, ulangi ya, 1, ini barisnya ada 3, 1, 2, dan 3. Kolomnya ada 2, yaitu 1, 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Nah, untuk metrik ini barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Kolom dan barisnya sama. Jadi ini ukurannya adalah 3 kali 3. Sementara yang metrik ketiga, ini barisnya hanya ada 1. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa kita tulis ukurannya dengan 1 kali 4. Sementara ini hanya ada 2 kolom dan 1 baris, maka bisa kita tulis dengan barisnya ada 2 kali kolomnya ada 1. Yang terakhir ini unik, barisnya ada 1, kolomnya hanya ada 1, maka ditulis dengan 1 kali 1. Matrik-matrik yang unik ini bisa kita sebut biasanya dengan yang 1 kali 4 disebut dengan, ini disebut dengan metrik baris atau vektor baris. Nah, seperti maksudnya seperti vektor yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Ini disebut dengan metrik kolom karena hanya punya 1 kolom. Disebut metrik baris karena hanya 1 baris. Kalau ini karena punya 1 baris dan 1 kolom bisa disebut dengan metrik baris, juga bisa disebut dengan metrik kolom. Nah, sementara yang ukurannya sama, ini biasa disebut dengan metrik persegi. Bedakan ya dengan segi 4. Persegi itu yang suatu bangun datar yang ukurannya, sisinya sama. Maka karena ini ukurannya sama disebut dengan metrik persegi. Metrik persegi akan memerankan peran penting dalam pelajaran kita nanti. Setelah kita punya ukuran metrik, kita siap memberi nama pada matriks. Ketentuan pemberian nama adalah sebagai berikut. Huruf kapital untuk memberikan nama pada matriks. Contoh huruf kapitalnya mungkin A, B, bisa C, atau dan seterusnya. Yang penting huruf kapital, huruf besar. Para huruf kecil itu bisa digunakan untuk menyatakan anggota matriks. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi kita bisa memberikan nama metrik. Yang pertama ini mungkin saja kita beri nama metrik A gitu ya. A sama dengan, nah, artinya metrik A itu sama dengan ini bentuknya. Yang kedua bisa kita sebut dengan metrik B. Yang ketiga bisa kita sebut dengan metrik C. Yang keempat bisa kita sebut dengan metrik D. Yang terakhir bisa kita sebut dengan metrik E. Nah, kadang-kadang penulisan metrik itu disertai juga dengan nama, dengan ordonya, dengan ukurannya. Ukurannya ditulis di bawahnya sedikit dengan huruf angka yang kecil. Tadi kita tahu bahwa ini ukurannya adalah 3 kali 2. Jadi metrik A
sama dengan matriks A ordenya 3 kali 2, ditulis A yang di bawahnya 3 kali 2, dibaca matriks A dengan 3 baris dan 2 kolom. Secara sederhana kadang dibaca dengan A 3 kali 2. Yang B barisnya ada 3, kolomnya ada 3, jadi ditulis B 3 kali 3. Yang C ini barisnya ada 1, kolomnya ada 4, jadi C 1 kali 4 ya kolomnya. Yang D ini bisa ditulis dengan 2 kali 1 karena barisnya 2, kolomnya ada 1. Yang E, nah ini bisa ditulis 1 kali 1. Jadi penulisannya menggunakan ketentuan berikut. A-nya itu adalah matriks dan di bawah ini disebut dengan ordo. Kadang-kadang ditulis, kadang-kadang juga tidak untuk ordonya ini ya. Tapi apabila ordonya ditulis, itu artinya matriks tersebut memiliki ordo yang sudah ditentukan. Khusus untuk matriks yang ordonya baris dan kolomnya berukuran sama, kadang-kadang ditulis dengan seperti ini. B 3 kali 3 karena ukurannya sama baris dan kolom, ditulis B 3, cukup seperti itu. Jadi ini bisa ditulis E 1. Itu maksudnya E dengan ukuran panjang kolom dan barisnya itu sama. B3 itu maksudnya B3 kali 3. Kadang-kadang disederhanakan seperti ini ya. Itu untuk pemberian nama pada metrik. Nah, contoh metrik apabila ditulis dalam huruf semua anggotanya, contohnya A 2 kali 3. Nah, itu anggotanya barisnya ada 2, mungkin A, B, C. Sini D, E, F. Nah, jadi penulisan anggotanya itu pakai huruf kecil, penulisan dari matriksnya pakai huruf besar yang disertai ini dengan ordonya atau ukurannya. Sekarang kita belajar tentang pemberian nama matriks secara umum. Contohnya di sini ada matriks A yang ukurannya 2 kali 3. Ini seperti ketentuan tadi, huruf kapital untuk memberi nama matriks dan anggota untuk menyatakan anggota, huruf kecil untuk menyatakan anggota matriks. Di contoh tersebut, huruf nama matriksnya adalah A, anggota matriksnya yaitu A kecil. Nama matriksnya A besar, anggotanya A kecil. A11 itu apa sih yang disebut kalau ini adalah ordo? Lalu yang 11 ini apa? Nah, ini adalah posisi anggota. Jadi A11 itu bukan A11 ya, dibaca A11. Ini adalah anggota A atau entry A ya, sama saja anggota A pada posisi, maksudnya ya, pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Itulah yang disebut dengan A11. Para A2, A12 ini dibaca A12. Itu yang dimaksudnya adalah anggota A pada yang posisinya pada baris ke-1 dan kolom ke-2 dan seterusnya ya, A13, A21, A22, A23. Ini sama dengan yang atas. Jadi kalau A13 itu pada baris ke-3, kolom baris ketiga, baris pertama, kolom ke-3. A21 berada pada baris ke-2, kolom ke-2.
2. A2, 2 yaitu berada pada baris kedua kolom kedua. Oh, ini 21 ini baris ulang ya. A21 berada pada baris kedua kolom ke-1. A22 baris kedua kolom ke-2. Ini 1 ya. A22 berada pada baris kedua kolom ke-3. Jadi, apabila kita punya suatu metrik A2 kali 3 yang isinya 2, 1, 7, 3, 4, 2, maka kita dapat menentukan anggotanya pada kolom yang dimaksud, yaitu A11. Anggota metrik pada kolom pertama, baris pertama, yaitu 2. Duanya ini ya, ini sama dengan posisinya sama dengan ini. Nah, ini disebut dengan anggota metrik pada baris pertama dan kolom pertama. Sementara A12 itu adalah 1. Selanjutnya A13 itu adalah nih 7. A21 baris kedua kolom pertama yaitu 3. A22 yaitu 4. A23 yaitu 2. Artinya baris kedua kolom ke-3. Ya, ini berada di baris kedua kolom ke-3. Kalau bingung nanti bisa menggunakan bantuan ini 1, 2, 3, 1, 2. Nah, ini kan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Bisa menggunakan bantuan seperti ini ya. Ini tapi nanti kalau mengerjakan dihapus, jangan lupa. Nah, sekarang bentuk umum matriknya. Kalau tadi kan agak umum, sekarang bentuk umum matriknya. Secara umum, matrik A yang berordo atau berukuran M kali N ditulis dengan A, ini matriknya, M kali N ini ukurannya, yaitu A ini anggotanya. A11 maksudnya anggota dari A yang berada pada baris pertama, kolom pertama. Karena ada N buah baris, M buah baris, barisnya ada M, dan kolomnya ada N, maka dapat ditulis seperti ini. A11, A12, baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, sampai baris pertama, kolom ke N. M1, ini maksudnya baris A pada baris ke M, kolom pertama. Mengapa ini M? Karena barisnya ada M. A11, A21, sampai AM1. Dan sampai yang terakhir, AMN, maksudnya A pada baris ke M dan kolom ke N. Secara umum, AIJ itu menunjukkan ini adalah posisi di baris, sementara J-nya yaitu posisi di kolom. Itu bentuk umumnya. Di matrik itu ada matrik yang akan kita bahas lebih sering, yaitu matrik persegi. Karena itu saya kasih pembahasannya sekarang, karena nanti akan sering banyak muncul. Matrik persegi, apa itu matrik persegi? Matrik persegi yaitu matrik yang ukurannya sama ya. Ini 3 kali 3, memiliki ukuran baris sama dengan kolom. Ukuran barisnya sama dengan ukuran kolom. Di matrik persegi ada keistimewaan yang disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama yaitu anggota dari matrik yang berada pada baris dan kolom yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kalau N ya N, N. Jadi yang disebut dengan diagonal utama yaitu, nah ini
baris dan kolomnya sama, posisi baris dan kolomnya sama. Anggota-anggota pada pos baris dan kolom yang sama. Jadi diagonal utama matriks A yaitu A11, A22, A33. Kenapa hanya 3? Karena berukuran 3 kali 3. Yang nilainya A11 adalah 3, A22 5, A33 9. Ada kekhususan lagi untuk diagonal utama apabila dijumpah itu disebut dengan trace. Jadi trace A, trace matriks A yaitu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 9 yang sama dengan 17. Trace kadang-kadang disingkat dengan TR. Nah, trace A disingkat dengan TRA, itu yang sama dengan 17. Hasil dari penjumlahan A11 ditambah A22 ditambah A33. Itulah yang disebut dengan trace. Nah, sekarang kita masuk ke operasi metrik. Yang pertama yaitu kesamaan. Apa itu kesamaan? Dua buah matriks dikatakan sama atau setara atau equal jika keduanya memiliki ukuran dan anggota-anggota yang bersesuaian sama. Jadi memiliki dua syarat agar sama. Yang pertama ukuran, yang kedua adalah anggota yang bersesuaian, yaitu sama. Contohnya di sini ada matriks A, B, dan C. Manakah yang mungkin sama? A mungkin sama dengan B, tapi A tidak mungkin sama dengan C. B juga tidak mungkin sama dengan C. Kenapa? Ya, karena ukurannya tidak sama. Karena ukurannya ini kan ukurannya 2 kali 2. Ini 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3. Karena ukurannya tidak sama, maka matriks A dan C ini tidak mungkin sama. Begitu juga dengan B dan C ini tidak mungkin sama. Lalu matriks A dan B itu mungkin sama karena ukurannya sama. Setelah ukurannya sama, kita lihat anggotanya. 2 dan 2 itu sudah sama. 7 dan 7 juga sama posisinya. Yang posisinya sama ya. 3 dan 3 juga sama. 4 dan 4 juga sama. Sekarang agar A dan B itu sama, jika A dan B itu sama, maka X harus sama dengan 1 dan Y-nya harus sama dengan 2. Itu agar A dan B sama. Untuk meningkatkan pemahaman tentang kesamaan matriks, di sini ada suatu masalah, yaitu matriks A yang anggotanya 2X plus Y negatif 7, 9, 2. Matriks B anggotanya 5, negatif 7, 9, X plus Y. Pertanyaannya, jika A sama dengan B, tentukan nilai dari 5X plus Y. Nah, jadi karena A sama dengan B, kita lihat ini negatif 7 sama dengan negatif 7. Nah, ini sudah benar ya. 9 sama dengan 9, ini sudah sama. Jadi matriks yang bersesuaian ini harus sama agar A sama dengan B. Jadi dapat kita simpulkan 2X plus Y itu harus sama dengan 5 karena tempatnya bersesuaian. X plus Y itu sama dengan ini ya, 2. Dan ditanyakan 5X min Y. Jadi kita harus mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita gunakan eliminasi saja. Y dikurangi Y 0, jadi 2X kurangi X tinggal X. 5 dikurangi 2, 3. X-nya sama dengan 3, jadi 3 plus Y sama dengan
2. Ini pakai ini ya. Jadi Y-nya sama dengan 2 dikurangi 3. Y sama dengan negatif 1. Karena yang ditanyakan adalah 5X min Y, maka bisa kita tulis 5X-nya 3, Y-nya dikurangi negatif 1. Nah, 5 kali 3, 15, dikurangi negatif, itu di plus 1. Jadi sama dengan 16. Nah, jadi 5X plus Y sama dengan 16. Seperti itu ya. Mudah kan? Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.